jadi harus pindah tempat berapa kali. Jadi untuk pembelajaran ini yang kedua ya. Yang kemarin itu tentang apa itu, saya juga lupa yang kemarin. Tapi ini nggak melanjutkan yang kemarin karena ini khusus untuk peperangan. Tadi itu saya umumkan di bab 1, 2, 3, 4, 5 untuk pakai pakaian perlengkapan senjata Allah, pakai baju perang prosedural. Itu masih banyak yang belum paham ya. Itu saya bilang baju perang. Kalau baju perang itu prosedural, itu maksudnya pakai baju perlengkapan senjata Allah, Efesus 6. Saya biasanya daripada kepanjangan bilang perlengkapan senjata Allah, saya bilang baju perang gitu. Itu banyak tadi yang tidak ngeh apa itu Efesus 6. Jadi kalau banyak yang sudah gabung, ini belajar dunia roh ini terlalu maraton ya. Ini saya sudah berusaha untuk secepatnya, tapi Tuhan masih bilang ini kurang, speednya masih kurang. Padahal ini pembelajaran ini dimulai 1 Juli, Agustus, September, 3 bulan itu langsung 5 kelas tanpa jeda. Ini sudah sampai di grup 5, bab 5 tanpa jeda. Jadi ada banyak murid yang agak keteteran. Untuk menjaga supaya tidak keteteran, tolong buka channel YouTube Belajar Dunia Roh. Jadi kalau saya ngajar itu sedikit-sedikit nyambung. Karena pembelajaran dunia roh ini sangat nggak biasa disampaikan. Jadi ada murid yang datangnya belakangan. Nah itu kadang nggak ngeh dengan apa yang aku ucapkan, aku katakan. Jadi semua murid dari bab 1, 2, 3, 4, 5 buka YouTube channel Belajar Dunia Roh itu bab 1, 2, 3, 4, 5 supaya kalau saya ngomong itu nyambung. Karena ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk secepatnya. Itu saja Tuhan masih bilang kurang cepat. Itu padahal ini dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan ini sudah buat 1, 2, 3, 4, 5 tanpa jeda. Jadi saya mengharapkan murid-murid juga ayo maraton yang belajar itu nggak berjalan tapi lari, karena ini kejar-kejaran, karena waktunya sudah sangat dekat. Ini ada penyatuan agama sudah ditandatangani. Jadi sebentar lagi itu Alkitab, baik kitab-kitab lain dari 5 agama yang ada di Indonesia itu semuanya nanti akan, kalau ada penyatuan agama itu otomatis itu dihapus. Jadi sebelum itu dihapus, ayo gas yang baca Alkitab, pindahkan Alkitab itu dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, pindahkan di otak kita. Karena setelah nanti diambil semuanya kitab-kitab itu, kita nggak bisa baca Alkitab lagi. Tapi kalau sudah dipindahkan di otak kita aman. Ya, karena nanti itu juga HP pakai sistem satelit. Jadi pakai sistem satelit itu nggak bisa download Alkitab, dihapus. Ya, dan tidak bisa download kitab-kitab lain. Itu makanya ayo ini buruan secepatnya. Saya sudah ngos-ngosan untuk mendidik murid. Itu Tuhan aja bilang speednya nambahi. Ya, dalam 3 bulan Juli, Agustus, September 3 bulan itu langsung maraton dari grup 1, 2, 3, 4, 5 tanpa jeda. Jadi murid-murid agak keteteran. Jadi saya minta murid itu untuk membuka channel YouTube Belajar Dunia Roh. Gak ngerti itu sampai 14 atau 15, saya juga lupa, supaya kalau saya ngomong itu nyambung. Saya bilang prosedural itu perlengkapan senjata Allah, baju perang, saya biasanya nulisnya gitu. Itu Efesus 6, itu langsung dipakai. Gitu ya. Sekarang kita pembelajaran tentang peperangan roh ya. Kalau kemarin itu tentang dasar-dasar semua, nanti saya lanjutkan yang besoknya, yang hari ini peperangan, karena ini banyak juga dari pasukan-pasukan doper-doper di seluruh Indonesia yang banyak sekali babak belur, babak bundas, tidak karu-karuan. Makanya saya ajarkan tentang etika berperang. Jadi kalau peperangan itu dalam skop kecil ya, peperangan roh itu dalam skop kecil itu di keluarga, pribadi dulu, baru di keluarga. Ya, peperangan, namanya peperangan roh. Itu kita harus mengenali kapan kita diserang. Ya, diri kita kapan diserang, atau keluarga kita kapan itu diserang. Terus yang diserang itu siapa? Ya, kita harus tahu. Nah, serangannya dalam bentuk apa? Kita harus mengenali semuanya. Kapan kita diserang, anak kita diserang kapan, dan
bentuk serangannya seperti apa, supaya kita bisa mengatur strateginya. Umpamanya, kalau dalam keluarga itu, umpamanya ya seorang istri, terus suaminya diserang, ya umpamanya, terus suaminya itu selingkuh atau dibawa kabur itu cewek lain, istilahnya gondol wewe ya itu. Nah, kita harus rebut kembali. Itu bagian dari penyerangan iblis ya. Itu bukan karena ada kesalahan di kita, memang juga itu pijakannya karena kita salah. Ada pijakannya. Terus dipakai iblis untuk menyerang, menghancurkan keluarga. Ini termasuk dalam peperangan roh ya. Karena perjuangan kita yang bukan melawan darah dan daging ya, tapi seperti di Efesus 6, melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Makanya pentingnya membaca Alkitab supaya kita mengerti kalau manusia spiritual kita aktif, kita akan mendeteksi. Waktu tidur pun akan mendeteksi dengan sendirinya. Pada waktu saat kita tidur, otomatis manusia roh kita itu mendeteksi. Jadi tubuh tidur, manusia roh kita itu aktif dan laporan ke otak. Gitu ya. Karena kadang 5 panca indera roh belum aktif, makanya masuknya di mimpi. Tapi kalau indera roh mata sudah aktif, akan terlihat. Ya. Makanya ada orang tuh, kenapa saya kok melihatnya setan terus? Ya itu yang di sekelilingmu itu setan semua gitu loh. Itu tugasmu untuk diikat aja, diikat ya. Diikat oleh kuasa darah Yesus, diikat oleh kuasa Yesus, dibawa naik malaikat Mikael pasukannya ya, supaya jika itu setan itu memberontak, setan itu dalam prosesnya dibawa ke tahta Allah, kalau itu kita mengaktifkan malaikat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau iblis itu memberontak, maksudnya melawan, itu bukan kita yang dilawan, tapi malaikat ya. Itu sangat tepat. Jadi kita nggak ada urusan jika iblis itu waktu diikat dibawa ke tahta Allah, kadang melawan, ya terjadi ribut, ya biar ribut sama malaikat saja. Yang penting aman, kita cari amannya, ya. Begitu, supaya dengan saya mengarahkan untuk iblis itu diikat, jika umpama lihat ya, umpama mata roh ya, saya rincikan detailnya, karena kadang kalau nggak didetailkan masih bertanya, jadi saya detailkan. Ibarat di sekeliling kita itu ada umpama ular ya, ada ular, itu iblis ya, diikat dalam nama Tuhan Yesus ya, berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, mengikat ular ini dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan aku aktifkan pelayan malaikat Mikael pasukan yang membawa ular ini, iblis ini naik ke tahta Allah, supaya Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Maksudnya bukan ularnya itu, setannya itu ditaruh biar stay lama di tahta Allah, enggak, itu cuma transit gitu ya. Dengan anak-anak Tuhan mengikat malaikat, menggunakan malaikat Tuhan, itu nanti lama-lama setiap setan itu ada di bumi diikat dibawa naik, setiap setan itu ada di bumi diikat dibawa naik, nanti lama-lama bumi itu bersih. Kalau bumi itu bersih, akhirnya lawatan terakhir terjadi. Itu kita sasarannya ke lawatan terakhir. Setelah lawatan terakhir terjadi, itu akan secepatnya rapture. Nah, itu kita mengarah ke sana, ya. Begitu ya. Jadi untuk peperangan roh, ya, kita harus mengenali ya, kapan kita diserang. Ya, yang nyerang itu iblis apa? Nah, kita harus mengerti. Ya, dengan terbukanya 5 panca indera roh, itu akan mengerti ini iblis apa yang menyerang kita. Mungkin bentuknya ibarat seperti umpama pocong, atau bentuknya seperti WW atau genderuwo, itu cuman alam gaib, itu level yang terendah ya. Tapi ada juga yang diserang keluarga itu sudah levelnya itu sudah pasukan prajurit neraka. Nah, itu kita harus tahu, kenali semuanya. Dan serangannya dalam bentuk apa? Yang diserang siapa? Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Nah, terus kita harus mengatur strategi masing-masing. Mengatur strategi itu untuk skup kecil ya, skup kecil. Nah, dalam peperangan roh, kalau dalam skup besar itu, dalam peperangan roh itu ada saatnya itu menyerang ya. Dalam peperangan itu ada saatnya menyerang.
seperti yang dialami doper-doper pasukan-pasukan perang yang ada di Indonesia ini banyak sekali menyerang, ya itu. Ada saatnya diserang, kalau peperangan itu. Ada saatnya menyerang, ada saatnya diserang. Ada saatnya kita waktu diserang itu harus bangun benteng, ya. Nah, kita harus tahu kenapa ada peperangan roh. Ya, kenapa ada perang? Kalau di dalam keluarga perang karena kita digangguin, keluarga kita digangguin. Kalau di skup besar, itu perangnya itu harus tahu. Pasukan doa itu harus tahu. Kalau mengadakan peperangan tuh, tujuannya apa? Gitu loh, harus tahu. Setiap pasukan doa harus tahu tujuan perangmu itu apa, gitu loh. Itu yang banyak tidak dijabarkan pemimpin. Akhirnya cuma pasukan doa itu hanya ikut-ikutan. Nah, biasanya kalau perang itu memperebutkan suatu daerah, memperebutkan suatu wilayah, atau memperebutkan sesuatu harta atau apapun, itu harus jelas, ya. Karena selama ini hanya perang. Lah, perang itu ada tujuannya untuk apa, ya. Nah, kalau peperangan cukup besar, ya tujuannya untuk jiwa-jiwa, ya. Mungkin iblis itu banyak mengikat ya jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa itu terikat. Nah, makanya ada pasukan doa peperangan itu fungsinya untuk melepaskan jiwa-jiwa ini, gitu loh. Jadi dalam peperangan itu dalam dunia kekristenan itu ada namanya yang jabatannya sendiri-sendiri, ya. Yang ini jabatannya perang, ya. Setelah dilepaskan jiwa-jiwa ini dilepaskan, ya dilanjut sama tim penginjilan. Setelah ini dibebaskan, ada tim penginjilan yang menginjili. Setelah ini jiwa-jiwa ini dibebaskan dari ikatan iblis. Nah, ini semuanya di dalam tubuh Kristus itu ada kedudukannya masing-masing. Ada bagian peperangan. Mungkin gereja I, gereja A, gereja B itu bagian peperangan. Gereja B bagian penginjilan, tuayan jiwa-jiwa. Masing-masing itu mempunyai tujuan masing-masing, semuanya untuk pembentukan tubuh Kristus. Saya tidak mengkritik semua tentang doper karena memang itu doper pasukan doa itu penting untuk gereja Tuhan, ya. Karena musuh kita itu adalah itu tadi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Makanya kalau ada doper, ada pasukan doa peperangan itu, gereja itu akan mendapatkan jarahan jiwa-jiwa, ya, itu. Nah, itu untuk dibawa kemana? Ke Yesus, ya. Jadi kalau saya untuk peperangan itu kita nggak usah main. Kalau ini saya nggak membuat doktrin, ya. Saya tidak membuat doktrin yang baru, tapi saya mengarahkan untuk perangnya itu tanpa dampak, gitu loh. Karena kalau perangnya ngawur, dibom sana sini, markasnya dibom sana sini, akhirnya markasnya itu iblis itu akan benar-benar dibom itu benar-benar meledak. Lah akhirnya yang ngebom itu akan kena serangan balik, gitu loh, ya. Juga saya nggak setuju dengan adanya pemetaan, karena pemetaan itu bongkar roh-roh dari zaman Majapahit, dari zaman Sriwijaya, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, itu roh-roh, itu spirit-spirit yang sudah terkubur itu dibongkar, dibawa naik ke atas bumi dan diperangi. Itu nambah kerjaan. Jadi kalau mau melakukan doa peperangan, apa yang di atas bumi itu aja yang terlihat, yaitu diikat dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dibawa naik malaikat. Biar ini urusannya malaikat, yang penting bumi nanti bersih. Jadi saya mengarahkan untuk tidak mengebom, ya, itu. Karena yang penting kalau itu di sarangnya sudah, ya udah. Kalau memang itu di sarangnya itu, ya sudah, kita ikat aja itu, roh-rohnya ikat aja, sarangnya biarkan diikat roh-rohnya yang di situ dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan minta malaikat Tuhan Yesus Kristus, terserah mau malaikat Mikael. Kalau saya suka malaikat Mikael karena dia adalah ketua tim pasukan perang, dia adalah pemimpin perang, pasukan perang, dia punya anak buah banyak sekali. Itu malaikat Mikael, dia pemimpin pasukan. Jadi saya sukanya mengaktifkan malaikat Mikael untuk
mengikat semua roh-roh apapun, terus dibawa naik ke atas, ya. Kalau ditengking-tengking itu nanti akan lari kemana-mana, gitu loh. Karena kalau 5 panca indera roh kita terbuka, itu kita nengking iblis, kita ngusir iblis, kita pun akan ngerti ini iblisnya tuh lari kemana, ya kan. Jadi kita kalau kerja itu nggak usah tanggung-tanggung gitu, sekalian aja udah dibawa malaikat, bawa naik ke takhta Allah, biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Tuhan lebih tahu, gitu loh, ditaruh di mana. Yang penting bumi bersih. Kalau bumi bersih, bumi itu terang, tidak ada iblis di bumi, otomatis lawatan terjadi, ya. Di bumi seperti di surga, banyak orang-orang bertobat. Nah, itu tujuannya untuk ke arah situ. Karena kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita juga harus berpartisipasi untuk rapture. Itu banyak yang ikut rapture. Jadi kita ibaratnya kalau tim presiden itu tim suksesnya lah, gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus jadi tim suksesnya Tuhan. Untuk gimana acara rapture itu, gimana acara pernikahan anak domba Allah itu, kita ikut semua. Banyak orang yang ikut, keluarga-keluarga kita ikut. Jadi kita harus jadi tim suksesnya. Gimana bisa jadi tim suksesnya? Ya kita harus melayani sesuai destiny, panggilan masing-masing, semuanya untuk jiwa-jiwa, ya. Jadi dalam suatu peperangan itu ada saatnya menyerang. Jadi kalau saat menyerang itu ikat aja, bawa naik, ya, dengan kita mengatakan bahwa Tuhan itu panglima perang kita, ya. Itu jadi kita nggak bekerja sendiri, kita memakai pertama memakai perlengkapan senjata Allah, pengurapan, karena Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang diurapi, ya. Dan kita menyertakan bala tentara surga untuk ikut dalam peperangan ini. Jadi peperangan ini bukan peperangan pribadi manusia, tapi ini peperangannya surga, peperangannya Tuhan. Karena Tuhan panglima perang. Jadi kalau kita berperang, kita harus mengikut sertakan Tuhan sebagai panglima perang. Karena kalau kita berperang sendiri, remuk nanti. Soalnya musuh kita itu iblis. Nanti kalau kita itu kalah berperang, nah itu perang itu memperebutkan sesuatu, itu harus jelas dimengerti. Kalau kita itu kalah perang, ya, namanya kalah perang, ya, itu ada konsekuensinya. Kalau kalah perang, ya resikonya apa? Ya ada yang ditawan, seperti peperangannya Daud, ya, dulu itu. Waktu Daud itu kalah perang, karena dia ada ceritanya itu kalah perang. Waktu dia itu nggak ada di tempat, keluarganya Daud, ya, dan keluarganya, para prajuritnya itu ditawan semua. Nah, ini yang tidak diketahui pasukan perang. Kenapa saya bisa tahu? Karena waktu saya itu doa peperangan, saya sebagai pasukan doa peperangan, anak saya ditawan. Kenapa ketahuan, bisa ditawan? Ya karena saya 5 panca indera rohnya terbuka. Ya memang anak saya secara jasmani ada, tapi jiwanya ditawan. Karena apa? Saya ngikuti perang dan nggak ngerti kalau perang itu kalah. Saya cuma ikut-ikutan. Nah kalau perang kalah, kalau ada perang, kamu nggak ngerti kamu menang atau kalah, nggak ngerti karena ikut-ikutan. Karena 5 panca indera rohmu tidak terbuka. Akhirnya perang itu menang atau kalah pun tidak tahu. Karena kalau kamu ikut perang-perangan dan kamu tidak mengetahui ini kelanjutannya menang atau kalah. Nah kalau kalah ya ada yang ditawan, keluargamu yang ditawan. Itu dulu saya pernah mengalami, anak saya itu pernah ditawan. Itu. Dan saya melayani orang-orang pasukan doper. Itu juga anaknya bermasalah. Saya pantau, saya lihat ternyata dia juga ditawan di alam roh. Nah, itu dia diikat, anaknya itu sudah diikat. Tangannya itu pada dipegangin iblis-iblis. Karena apa? Karena orang tuanya doper gitu loh. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini kenyataan dalam doa peperangan, dalam peperangan roh, ini ada resikonya. Jadi kamu harus waspada, jangan sampai kamu menggadaikan keluargamu, jangan sampai kamu mengorbankan keluargamu, gitu loh. Kamu harus benar-benar matang, mengerti apa itu peperangan roh. Baik untuk berdiri, untuk bangsa, untuk kota, untuk negara, untuk bumi, kamu harus mengerti. Dan bentengmu itu harus benar-benar kuat. Kalau kamu tidak ngerti ini perangnya ini menang atau kalah, ada resikonya. Kalau kalah, ya keluargamu nanti ditawan. Itu resikonya, ya. Karena saya ngalamin sendiri.
sendiri gimana anak saya ditawan. Untung saya mengerti gitu loh. Dan saya melayani juga pasukan doper, anaknya bermasalah. Saya lihat ternyata anaknya juga ditawan gitu loh. Nah ini tidak diketahui bahwa dalam peperangan itu ada resiko. Kalau kalah perang itu keluarga ditawan gitu loh. Daud aja mengalami waktu dia kalah perang, dia tidak di posisi bersama keluarganya, dia ada di suatu tempat lain. Baca kisahnya ya, itu keluarganya Daud itu, istri-istrinya itu ditawan bersama anak-anaknya, juga istri-istri dari pasukan-pasukannya dengan anak-anaknya itu pada ditawan semua. Itu sampai Daud itu sampai mau dilempari batu sama pasukannya, karena anggota pasukannya sedih semua, keluarganya ditawan begitu. Jadi jangan sampai mengorbankan keluargamu. Kamu harus mengerti peperangan itu untuk apa, ya, untuk memperebutkan apa. Dan kamu harus mengerti dalam peperangan itu, kamu harus membangun benteng, ya, membangun menara yang kuat, ya, benteng. Benteng itu apa? Benteng itu membaca Alkitab, ya, karena Tuhan Yesus itu adalah kota benteng kita. Jadi untuk bagi kamu doa peperangan, pasukan doa peperangan, kamu harus bangun benteng, ya. Karena dengan membangun benteng, kamu akan aman waktu diserang, gitu loh. Jadi jangan hanya menyerang ngawur. Akhirnya kalau kamu menyerang ngawur, serangan balik pun akhirnya juga mengenai keluargamu. Keluargamu aman. Yang kena nanti adalah ekonomimu. Begitu ya. Jadi harus membangun benteng, harus membangun menara yang kuat. Untuk membangun untuk membangun benteng, baca Alkitab terus. Baca Alkitab terus. Karena Tuhan itu adalah kota benteng kita. Ya, itu baca Alkitab minimal. Kalau saya untuk pasukan doa peperangan minimal sehari 30 pasal. Berdoa seharusnya ya 3 jam kalau pasukan. Itu aman keluargamu dan ekonomimu. Kalau itu kamu berdiri untuk bangsa dan kota itu. Minimal sehari worship 3 jam. Baca Alkitab minimal 30 pasal. Karena kamu berdiri untuk kota dan bangsa. Itu. Kalau kamu nekat, risikonya ada serangan balik. Ya. Yang kedua, kalau peperanganmu itu menang atau kalah, kalau kalah keluargamu ada yang ditawan nanti. Nah ini bahayanya, keluarganya ditawan pun tidak tahu. Itu karena tidak terbuka 5 panca indera roh, juga pimpinan pasukan 5 panca indera rohnya itu harusnya terbuka. Kalau terbuka harus ada pengecekan anak buah, gimana kondisi anak buahnya. Itu tidak ada dari pimpinan pasukan itu yang mengecek anak buah. Jadinya anak buahnya babak bundas, babak belur, dan keluarganya banyak ditawan itu ditanggung sendiri oleh pasukan doa sendiri, pasukan doper itu sendiri. Dan pimpinan hanya menyuruh serang, bahkan yang nyerang itu sudah babak belur, berdarah-darah, bahkan tertancap senjata iblis di badannya, tapi masih disuruh perang. Itu sangat mengerikan. Dan mengapa para doper-doper itu banyak setannya, malah justru banyak setannya, karena dia kalau buang itu ke jurang maut, ya. Kalau setan iblis itu dibuang, ditengking, diusir, dibawa ke jurang maut. Jurang maut itu belum dibuka, akhirnya masih dikunci. Akhirnya setan-setan yang dibawa ke sana balik masuk ke badannya. Karena kenyataannya ini, faktanya, setiap saya melayani para pelayan Tuhan, pasukan doper, itu badannya itu seperti vacuum cleaner. Jadi semua setan-setan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dia perang itu masuk ke dia. Jadi dia seperti vacuum cleaner. Ada Patih Gajah Mada, itu ada korban perang zaman pasukan Diponegoro dan lain sebagainya. Itu faktanya seperti itu. Saya tidak menakut-nakuti dan saya tidak membuat-buat, tapi ini kenyataannya. Saya katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena saya dulu juga mantan pasukan doper. Karena saya babak bundas, akhirnya babak belur, saya habis-habisan. Makanya Tuhan masih berkemurahan kepada saya. Dibukakan semuanya. Ini
itu. Saya tidak mampu karena saya suka ngebomin markas ya. Itu akhirnya ya seperti itu. Makanya kita harus bangun menara yang kuat ya. Menara itu di atas benteng ya. Jadi worshipnya ya di atas rata-rata, baca Alkitabnya di atas rata-rata, maka kamu punya menara, karena menara itu dibangun di atas tembok begitu ya. Makanya di dalam peperangan harus ngerti strateginya. Ada saatnya ditawan. Kalau kamu mengalami kalah perang, itu ditawan. Nah, untuk juga pasukan doa peperangan, saya tidak mengizinkan murid-murid yang di bawah saya kalau mau taat, kalau mau nurut, kalau mau manut ya, jangan menjarah. Ya, jangan menjarah. Maksudnya jangan menjarah harta-hartanya iblis ya. Karena iblis itu punya harta yang terpendam. Itu biasanya ular yang nungguin. Jadi kalau ada di suatu tempat ular besar itu, biasanya di situ ada harta terpendam. Jadi harta terpendam yang disimpan iblis, yang ditunggu iblis itu diberikan kepada manusia yang mau menyembah dia. Nah, itu banyak dijarah pasukan. Ya, itu. Karena dulu saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan perang. Dan saya menjarah, itu harta-harta karun dari zaman Majapahit, dari zaman Sriwijaya itu masuk di tempatnya saya. Itu harta-harta kekayaan, itu di alam roh ya, itu masuk di saya. Dan saya tidak ngerti, ada etikanya, kamu bisa jarah. Kalau kamu menang perang ya, kamu boleh dalam etika berperang. Kalau perangnya menang, itu yang menang itu boleh menjarah. Tapi kalau nggak menang perang, kamu menjarah, nggak bisa. Nah, itu yang dialami saya. Saya ikut-ikutan perang, tapi karena power yang dari Tuhan itu besar di aku, saya nggak ngerti itu peperangan roh itu untuk apa. Saya ikut-ikutan, dan saya tidak ngerti kalau pasukan ini menang atau kalah. Karena sepertinya kalah, tapi saya karena power Yesus besar di tempat saya jarah, itu bisa. Makanya saya dikeroyok waktu itu. Karena saya dibilang curang dalam berperang. Karena saya dalam berperang itu kalah, tapi saya jarah. Itu banyak dikeroyok itu. Penunggu-tunggu harta karun itu, kuda-kuda itu. Kuda-kuda saya langsung, kuda itu datang itu ngeroyok saya di lantai 2. Kudanya itu banyak sekali dan pasukan-pasukannya itu pakai uniform itu warna merah, bawa tombak, bawa bendera merah, dan kudanya itu posisinya satu kaki kanan itu ditekuk ke atas. Jadi posisi kuda marah itu. Saya dikeroyok itu. Karena saya dalam berperang curang. Saya menggunakan kuasa Yesus. Saya dalam peperangan itu saya tidak menang. Harusnya kalau peperangan itu menang, saya sah untuk menjarah. Tapi saya tidak tahu bahwa peperangan itu kalah. Tapi power Yesus di saya besar. Jadi saya bisa menjarah. Dan saya dibilang sama setan, sama iblis, cara mainnya saya curang. Saya curang dalam bermain, sehingga saya banyak mengalami babak belur, banyak mengalami peperangan roh, tapi saya banyak kekalahan, gitu, banyak kekalahan. Dalam kekalahan itu saya mampu menjarah, dan pada saat saya kalah, anak saya ditawan, saya tidak tahu itu, dan saya tidak mengetahui kalau dalam satu tim itu harusnya tidak buka celah ya. Dalam satu tim itu umpamanya 50 pasukan, harus 50 pasukan itu benar-benar hidup kudus, hidup suci. Kalau dia hidup cabul, langsung harusnya diskores dulu, jangan ikut perang. Kalau dia hidup cabul, jatuh dalam dosa, dia tetap ikut dalam pasukan peperangan. Ini iblis itu sangat jeli. Ada celah sedikit, semua anggota pasukan itu keserang. Karena dulu waktu saya itu ikut tergabung dalam tim doa peperangan, saya banyak diserang. Tuhan saya itu salahnya apa? Ada celah di mana? Kenapa saya diserang? Ternyata di dalam satu tim itu ada yang lesbian dan ada yang selingkuh dengan suami orang. Itu seperti itu kenyataannya manusia akhir zaman. Itu, dan saya tidak menyalahkan. Makanya saya untuk tergabung dalam suatu tim kelompok doa peperangan, saya harus lihat itu orangnya itu di mana level kesuciannya. Kalau dia sebagai doa peperangan, sebagai pendoa peperangan, tapi tidak hidup kudus, hidup suci, saya tidak mau gabung. Karena nanti saya akan diserang. Saya harus bertanggung jawab atas diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya tidak mau sembrono dengan kehidupan ini, karena saya punya tanggung jawab. Saya diserahi tubuh, jiwa, roh.
saya tanggung jawab atas diri saya. Dan juga dipasrai dengan keluarga saya juga harus tanggung jawab dengan keluarga saya. Jadi saya sebagai orang tua harus hati-hati, tidak mau mengorbankan keluarga saya. Karena dulu saya itu sudah mengalami babak bundas, babak belur. Begitu ya. Mengenai doa peperangan itu. Makanya hati-hati, ada strategi-strategi yang khusus di dalam peperangan itu yang tidak boleh dilanggar. Boleh menjarah asal kamu menang perang, ya, tapi tidak usah menjarah barangnya setan. Harta Bapa di surga, di kerajaan surga itu banyak, minta aja harta yang dari surga, ya. Itu. Yang kedua, diusahakan jangan kalah perang, ya. Kalau kalah perang, ada yang ditawan nanti keluargamu. Jadi kamu harus mengerti, itu perang itu maksudnya untuk apa. Yang kedua, pimpinan pasukanmu itu terbuka tidak 5 panca indera rohnya. Kalau kamu pun tidak terbuka pimpinanmu, tidak ada pengecekan pasukan, itu akan membahayakan kamu dan keluargamu. Saya tidak mengkritik, saya tidak berniat untuk menyetop kamu dalam beraktivitas, karena di dalam suatu gereja, dalam suatu tubuh Kristus, pasukan doa peperangan itu penting. Tapi jangan sampai ada pasukan doa peperangan tanpa diberi strategi yang benar, tanpa dibukakan 5 panca indera rohnya. Akhirnya semuanya kan babak bundas. Akhirnya banyak pasukan itu, ya, yang matinya tuh, yang matinya malah masuk neraka, gitu. Jadi untuk apa melawan iblis akhirnya kalau mati masuk neraka? Karena akhirnya dia tidak berfungsi sebagai bapak yang benar, tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak mencontohi anak-anaknya jadi pemberontak, berani sama orang tua. Karena anak-anaknya melihat, papahku itu ke gereja, melayani, tapi malah bangkrut, keluarganya tercerai-berai. Istrinya kabur. Jadi anaknya berani sama orang tua, karena ngelihat orang tuanya melayani Tuhan, kok malah ekonominya drop. Jadi dia tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Akhirnya istrinya kabur, anaknya berani sama orang tua. Karena orang tua tidak mencontohi yang baik untuk anak-anaknya. Karena orang tua tidak mempunyai strategi dalam berperang. Karena orang tuanya itu tidak punya pimpinan yang bertanggung jawab atas anak buahnya. Jadi pimpinan itu hanya menyuruh berperang tanpa diberi strategi yang benar. Bagaimana ketentuan-ketentuannya itu tidak diberikan. Kalau menjarah itu harus menang perang, baru boleh menjarah. Baru mulai perang sudah menjarah. Itu yang saya alami. Dulu waktu doa peperangan itu baru gabung-gabung itu seru-seruan. Karena cuman kayak hebat gitu bisa menyelawan iblis, itu kayak hebat. Baru perang itu baru menit-menit pertama udah ngikut-ngikutan, ayo aku jarah ini. Gitu. Akhirnya perang aja belum mulai lagi, baru mulai udah jarah. Ya setannya ngamuk. Akhirnya saya banyak ngalamin serangan balik gitu. Dan saya nggak ngerti kalau perang itu saya kalah, dalam tim itu kalah gitu. Akhirnya ada risiko, anak saya dulu ditawan gitu loh. Saya nggak ngerti, banyak saya mengalami kerugian sampai saya habis-habisan. Ya, bahkan saya itu banyak mengalami serangan balik dari iblis, karena iblis tidak suka dengan caranya berperang saya. Dibilang curang, ya. Tapi saya bisa menjarah. Itu barang-barang jarahan itu dari zaman Mojopahit, itu emas-emasan, itu peti-peti emas, itu bahkan itu kunci-kunci gemboknya itu emas, juga ada sabuk-sabuk itu. Udah pulang ya, Ci. Thank you, Joshua. Thank you, Lukas. Makasih. Ci, thank you, Ci. Itu begitu ya. Jadi dalam berperang itu harus ada etikanya. Ya, kamu kalau ikut perang itu harus bertanya dulu. Perang itu untuk apa? Tanya sama pimpinanmu. Kamu harus bertanya, karena kamu bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu. Tanya pimpinanmu, perang ini maksudnya untuk apa? Gitu loh. Terus sejauh mana pimpinanmu itu bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu?
Kalau pimpinan itu hanya untuk menyuruh kamu perang, tapi dia tidak bisa mengecek kamu dan keluargamu, bahkan tidak bisa menjamin keluargamu itu jangan sampai ditawan, itu akan membahayakan kamu dan keluargamu. Daud itu dalam berperang itu selalu menang, dan jika dia ditawan keluarganya, juga pasukannya itu keluarganya juga ditawan, dia konsekuen, ya, dia bersama pasukannya, dia akan merebut kembali keluarganya yang ditawan itu, ya. Jadi Daud itu dalam berperang cantik, ya, bagus strateginya, ya. Kita belajar dari Daud, ya. Juga Yosafat itu pintar berperang. Yosafat itu makin lama makin kuat, bahkan menjadi luar biasa itu di kitab itu ditawari itu, ya. Karena dia membangun benteng-benteng gitu loh. Nah, itu pasukan itu tidak diajari membangun benteng-benteng. Saya tidak mengkritik, tapi saya mengoreksi yang sudah lewat itu supaya ngerti koreksinya itu di mana gitu loh. Karena saya tidak menyuruh kamu stop, tidak menyuruh kamu stop, karena di dalam tubuh Kristus harus memang ada doper-doper pasukan doa, tapi harus benar supaya keluargamu itu aman, jangan sampai tertawan. Kalau tertawan ya kamu lapor sama pimpinan pasukan. Sejauh mana tanggung jawabnya dia terhadap kamu dan keluargamu. Paling tidak dia bertanggung jawab atas serangan balik yang kamu terima gitu loh. Kalau dia tidak bertanggung jawab sampai sedetailnya atas kamu dan keluargamu, tinggalkan itu pasukan itu. Kamu cari pasukan yang benar-benar pimpinan pasukanmu itu benar-benar dia bisa masuk di alam roh dan dia menjamin pasukan dan anak buahnya, anak keluarganya itu aman. Jangan sampai kamu disuruh perang-perang tapi keluargamu ditawan. Kamu perang-perang, keluargamu memberontak karena lihat papahnya, lihat mamahnya, dia perang terus, tapi kacau keluarganya, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Papahnya, keluarganya, gak karu-karuan, akhirnya anaknya, lu kok kayak gini melayani Tuhan, akhirnya dia akan membenci, memberontak sama Tuhan, gak percaya Tuhan. Itu kenyataannya seperti itu, gitu loh. Anak-anaknya para pasukan doa peperangan itu berontak, malah dia berontak sama orang tua. Lihat orang tuanya cinta Yesus, perang, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik karena ekonominya, pekerjaannya dihambat, diserang balik sama iblis. Akhirnya anaknya tidak percaya Yesus, anak papahnya percaya Yesus, ikut Yesus, malah ekonominya morat-marit. Akhirnya anaknya kemasukan roh antikris, roh pemberontak. Itu siapa yang rugi? Orang tua kan. Makanya jadi orang tua yang pintar, yang cakap, jangan sembrono melayani. Saya tidak melarang kamu untuk doa peperangan, tapi kamu harus mengerti bahwa dalam peperangan roh itu sangat berbahaya kalau tidak mengerti strategi yang benar. Untuk saya ini masih hidup, itu diizinkan Tuhan masih hidup, ya. Karena beberapa kali saya mengalami serangan balik dari iblis. Iblis itu pengen saya mati karena saya dalam berperang itu perangnya kasar. Itu benar-benar dalam nama Yesus itu tak cacah-cacah kamu iblis. Jadi alam roh itu dicacah-cacah bener rohnya. Jadi kalau manusia itu mati meninggalkan tubuhnya dicacah-cacah itu nggak kerasa. Jadi yang bisa merasakan sakit itu sebenarnya rohnya, ya. Kalau manusia mati itu tubuhnya dicacah-cacah nggak akan sakit. Tapi kalau setelah mati rohnya masuk di neraka, kesakitan, dan roh itu bisa merasakan sakit, ya. Kalau iblis itu dicacah-cacah, dia merasakan sakit. Dulu saya sering mencacah-cacah iblis waktu jadi pasukan. Nah, iblisnya itu juga kesakitan, ya. Itu akhirnya iblisnya dendam sama saya dan keluarga saya. Akhirnya saya banyak diserang dan saya sudah ditunggu di neraka, ya, untuk saya dihabisin karena saya telah mengganggu iblis. Saya dalam bermain kasar, ya. Kita boleh, memang Tuhan itu menyuruh kita melawan, ya. Bukan berarti kita menyiksa, ya. Ya, yang selama ini yang dilakukan para pasukan doper-doper itu menyiksa roh-roh, menyiksa iblis. Tuhan itu tidak menyuruh
manusia itu menyiksa roh, tapi Tuhan itu menyuruh melawan, ya, mengalahkan, tapi tidak menyiksa. Nah ini dulu saya itu banyak menyiksa, tak cacah-cacah kamu, tak potong-potong, tak giling kamu seperti tepung sampai lembut, itu, seperti itu ada dalam deklarasi, dan itu saya ikutin. Makanya iblisnya itu benci sama saya, dendam kesumat sama saya sudah ditunggu di neraka. Itu iblis berkali-kali pengen menjebak saya jatuh dalam dosa, supaya apa? Supaya saya masuk neraka, dan di neraka itu saya sudah ditunggu untuk dihabisin, untuk dilembutkan badan saya, roh saya, seperti itu. Jadi dalam bermain itu jangan kasar, ya, karena iblis itu roh itu yang merasakan sakit. Kalau kamu bilang iblis tak cacah-cacah, ya benar, dia kan kesakitan. Kamu tak giling lembut biar seperti tepung. Nah itu kesakitan luar biasa. Seperti itu ya. Makanya dalam bermain itu boleh melawan iblis, tapi jangan bawa siksa. Saya tidak mengajarkan untuk menghormati iblis, tidak. Tapi kamu harus melawan iblis, tapi jangan disiksa. Kalau disiksa itu akan berbuntut panjang. Begitu ya. Jadi kita harus dalam berperang itu jangan ngawur, ya. Melawan iblis jangan dikata-katain, ya, dicaci maki, dimaki-maki iblisnya. Kalau iblisnya dimaki-maki, ya iblisnya itu akan marah. Kalau marah dia akan menyerang balik. Begitu ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas di bagian mana? Oke, kita buka pertanyaan. Ini Bu Vita, Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangan ya. Kalau angkat tangan baru saya nyalakan ya suaranya ya. Kita mulai dulu dengan Ibu siapa? Ibu Atia. Ibu Atia. Ibu Atia. Ibu Atia. Ya. Ibu Atia. Ya. Shalom Bu Atia. Ya. Silakan langsung ke pertanyaannya ya, Bu Atia. Langsung ke pertanyaannya. Gini Bu, bagaimana caranya kita Tolong dibuka kameranya Bu. Tolong dibuka kameranya. Oke. Ya, tolong dibuka kameranya Bu. Ya. Ya. Nah, silakan pertanyaannya Bu. Silakan. Yang saya tanyakan begini Bu, bagaimana caranya kita bisa tahu kita memenangkan peperangan, dan bagaimana kita bisa tahu keluarga kita atau kita diserang balik kawan? Contohnya gimana Bu? Terus jika kita tidak perlu pemetaan untuk perang, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan musuh, dan bagaimana dengan doa keliling? Proseduralnya gimana Bu? Sekian Bu dari Atia. Oke. Jadi gimana itu peperangan itu kita tahu menang atau kalah? Yaitu 5 panca indera roh harus terbuka semua ya. Jadi kalau dalam peperangan itu, kalau musuh itu sudah ibaratnya sudah dikalahkan, ya, itu akan terlihat di alam roh seperti dalam film-film perang itu, ya, itu akan terlihat di alam roh. Dan kalau kita mengalami serangan balik, kita pun akan mengerti bahwa ini serangan balik, karena 5 panca indera roh kita itu terbuka, dan kita bisa mengerti keluarga kita ditawan atau tidak. Ya kembali lagi dengan 5 panca indera roh kita terbuka. Makanya kalau 5 panca indera roh kita tidak terbuka, ya kita tidak ngerti apa-apa. Itu. Makanya pentingnya untuk manusia roh kita aktif, dan 5 panca indera roh kita juga aktif gitu loh. Kalau tidak aktif, tidak terbuka, ya kalau masuk peperangan itu akan membahayakan dirinya sendiri dan keluarga. Apalagi kalau pimpinannya tidak terbuka 5 panca indera rohnya, habis semuanya. Seperti itu. Jadi pentingnya kita melakukan aktivitas rohani, peperangan roh, ya. 5 panca indera rohnya dibuka semua. 5 panca indera roh harus dibuka semua, itu pasukan.
Kalau saya umpamanya, saya memimpin pasukan, saya harus membuat peraturan 5 panca indera roh itu harus terbuka. Kalau tidak, itu akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Dan saya kalau sebagai pimpinan pasukan doa peperangan, saya harus menjamin keamanan keluarganya juga. Jadi jangan sampai itu membahayakan, karena keluarga itu adalah titipan jiwa. Ya, itu tanggung jawabnya di orang tua. Anakmu itu, keluargamu itu akan masuk neraka dan surga. Itu ada di pimpinan keluarga. Jadi jangan sembrono, jangan ngawur dalam berperang. Pertaruhnya itu keluarganya itu yang dipertaruhkan. Ya, jadi pentingnya 5 panca indera roh dibuka dan untuk gimana, untuk doa keliling. Kalau saya ya pribadi, di alam roh itu tidak ada sekat, tidak ada jarak. Kalau umpamanya untuk doa peperangan, umpamanya untuk Surabaya, tidak usah sampai di Surabaya, mungkin di Jakarta, itu langsung aja diikat roh-roh yang di atas bumi Surabaya itu diikat, bawa naik malaikat Mikael pasukannya ke tahta Allah. Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apapun roh-roh iblis itu diikat semua yang umpamanya yang ada di atas bumi Surabaya itu diikat, bawa naik ke tahta Allah. Setelah di atas bumi Surabaya kosong, kita harus mengaktifkan kuasa Tuhan supaya di situ ditaruh malaikat-malaikat Tuhan. Karena kalau itu kosong, nanti iblis itu akan kembali membawa teman-temannya lebih banyak gitu ya. Jadi setelah itu iblis umpamanya ini contoh di atas Surabaya itu dibawa naik ya dengan power Tuhan Yesus Kristus, udah dibawa naik. Setelah itu kan bersih kan yang di Surabaya, kita aktifkan malaikat Tuhan, malaikat penuai, malaikat pelindung, malaikat penjaga, malaikat kesembuhan, malaikat terobosan untuk ada di atas bumi Surabaya. Jadi nggak usah ngutik-ngutik yang di bawah bumi, karena yang di bawah bumi itu kalau diutik-utik, itu sudah di bawah bumi itu sudah di alam Hades, jangan dimunculkan. Kalau dimunculkan, kamu nambahi kerjaan, semakin yang menyerang kamu semakin mengerikan. Itu pemetaan itu memunculkan roh-roh yang di bawah bumi, padahal yang di bawah bumi itu adalah alam maut, gitu loh. Hades itu di bawah bumi, kalau kamu masukkan ke atas semua, kamu kerjaanmu tambah banyak, yang nyerang kamu tambah banyak. Begitu. Kalau saya sistemnya, saya enggak pakai doper-doperan gitu, udah ikat aja di atas Surabaya, di atas Bandung, diikat, dibawa naik ke tahta Allah. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ya, kalau saat terjadinya doa peperangan, untuk umpama kita berdiri berdoa ya untuk bangsa gitu ya, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengadakan acara di YouTube dan ada acara di mana-mana, di gereja atau dimanapun, itu doa untuk bangsa. Nah, pada saat doa untuk bangsa, itu spirit-spirit dari pelosok Nusantara itu datang ke tempat acara itu. Jadi sangat bahayanya jika yang ikut di situ, pertama anak kecil itu jangan diikutkan, karena itu terlalu bahaya. Yang kedua, kalau pasukan itu tidak prosedural, tidak memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, pada saat itu ibaratnya itu peperangan berlangsung, berdiri untuk bangsa itu sama dengan peperangan roh. Itu saat peperangan itu, spirit-spirit dari seluruh Nusantara itu datang, itu tidak hanya datang melihat, tidak, dia berperang merangin kamu, dia akan membawa tombak, membawa belati, membawa panah. Lah kamu bayangkan saja, kamu pada saat itu tidak memakai perlengkapan senjata Allah, habis kamu di situ, tertancap paku, tertancap panah, tertancap tombak gitu. Karena banyak pasukan doper itu yang tertancap tombak di punggungnya, tertancap belati, tertancap senjata-senjata iblis yang di kakinya itu tanpa dicabut kembali, karena apa? Mata rohnya tidak melihat, itu tertancap sampai berdarah-darah terus. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi pada saat doper berdiri untuk bangsa ya, itu harus prosedural ya, pakai perlengkapan senjata Allah, pakai pengurapan minyak ya, dan minta diurapi, dilindungi, di cover dia dan keluarganya dan orang-orang yang berhubungan darah dengan dia dan orang-orang yang dia layani, minta di cover Tuhan, kalau supaya menjaga kalau ini yang dalam berperang ini alami serangan balik. Yang kedua, kalau perang ini kalah, jangan sampai keluarganya ditawan. Itu seperti itu. Kalau saya lebih senang tidak mengajarkan doper, saya lebih cenderung untuk diikat aja
rohnya, bawa naik. Jadi kalau setan itu waktu dibawa naik, itu dia memberontak atau melawan, ya yang melawan biar urusannya sama malaikat Tuhan, tidak sama kita. Kita duduk manis aja, yang penting baca Alkitab, bangun benteng. Seperti itu ya. Ya, ada lagi, Bu Bin? Ya, silakan untuk Ibu Sarah. Ibu Sarah bisa di unmute untuk pertanyaannya. Ibu Sarah. Ya, mungkin lainnya. Oke, mungkin kalau nggak lanjut. Bapak Heri, silakan Bapak Heri. Pak Heri, silakan Pak Heri di unmute. Silakan pertanyaan berikutnya Pak Heri. Tadi saya lihat Bu Vita, Ya. untuk kesempatan diberikan, dan kedua kali ini saya ketemu yang di mana Tuan Sutra dan yang saat ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu Bu, karena saya kan sama sekali tidak terbuka ya, tidak terbuka ininya alatnya juga, kelima indera roh saya. Iya. Saya ingin sih menanyakan bagaimana untuk mengenali secara fisik itu untuk penyerangan itu. Tadi Ibu memang sudah menjelaskan anaknya memberontak atau hal itu. Apakah penyerangan orang lain terhadap anak juga bisa merupakan akibat juga itu, Bu? Iya. Ya, itu serangan balik ya. Karena roh-roh yang diserang itu akan menunggangi anaknya. Gitu. Karena apa? Kalah perang. Gitu loh. Gitu, Ya, makanya karena memang sejak sehabis dari Alam Sutra waktu itu, kami mulai mengenal apa yang namanya doa-doa yang seperti Ibu ajarkan untuk mengikat, itu kami lakukan gitu kan. Terus semenjak itu kayaknya anak saya yang di Salatiga itu mengalami pembulian seperti itu. ya. Nah, Ya. dan saya rasa mungkin seperti itu. Saya merasa ada kesalahan atau seperti apa. Nah, untuk memulihkan itu, kami harus mendoakan orang yang membuli juga, dan perlindungan terhadap mereka berdua gitu, Bu ya. Iya, bangun tembok. Membangun tembok itu sama dengan membuat benteng perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Otomatis kalau keluarga itu dilindungi, ada bentengnya, otomatis anaknya itu kalau beradaptasi atau berhubungan dengan orang-orang luar, dia aman. Ada malaikat pelindung, ada bentengnya, jadi tidak dibully dan tidak diganggu, gitu loh. Begitu. Ya, selama ini sih saya sudah 2 minggu ini ya sampai 30. Cuman kadang ada yang pas 20, tetapi saat lainnya saya bisa sampai 50. Seperti itu, kira-kira gimana, Bu ya? Bagus, luar biasa. Nanti yang sudah janji sama saya baca minimal 30 pasal setiap hari sampai dengan 30 hari, coba japri saya kumpulkan sendiri ya orang-orang itu tersebut ya, yang sudah janji sama saya baca 30 pasal dan sudah baca 30 pasal sampai dengan 30 hari, coba japri saya ya, itu akan saya sendirikan ya. Kalau seperti hari ini kan pasti bolong, Bu, nggak sampai. Ya, nggak apa-apa, tapi besok jangan bolong ya, nggak apa-apa. Nanti Pak Heri japri saya ya, saya kumpulkan sendiri. Ya, Itu siap, nanti. Bu. Ya, saya tata lagi. Nah, biasanya saya malam jam 7, jam 6 gitu baru mulai baca. Ya, bagus, nggak apa-apa. Waktunya masing-masing berbeda-beda, yang penting baca gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita lanjut dengan Ibu Lisa. Ibu Lisa, boleh dinyalakan kameranya dan di-unmute. Selamat malam, Bu. Ibu Lisa. Iya, selamat malam, Bu. Silakan. Bu Vita, saya mau tanya. Kemarin pada waktu baca firman Tuhan, saya berdoa melihat ular besar. Terus saya doa dan memotong-motong ular itu. Apa
sekarang yang harus saya lakukan, karena saya tidak tahunya pada waktu malam ini Bu Vita perang. Terus yang kedua, kalau belum terbuka 5 panca indera, lebih baik kita tidak usah perang ya Bu ya. Ya, sementara harus dikejar dulu 5 panca indera roh terbuka ya. Terus yang lain sekarang bagaimana kalau mungkin kita sudah terancam yang sudah pernah diterangkan Bu Vita tadi, karena pada waktu kita memang belum tahu terancam dalam arti misalnya pada waktu kita berdoa buat bangsa dalam satu kelompok yang besar misalnya seperti sidang ilahi, kita tidak ada pengertian itu, kita tidak pakai ketopong, kita mungkin ada celah lah, itu bagaimana Bu cara mengatasinya? Sementara belajar etika berperang dulu ya, bagaimana membangun benteng, bagaimana membuat menara, bagaimana untuk mengatur strategi yang benar dengan dibuka 5 panca indera rohmu, karena untuk berperang itu harus benar-benar orang-orang yang dewasa rohani ya, jangan sampai masih kanak-kanak rohani ikut berperang ya, itu nanti akan membahayakan. Kalau ada anak-anak ikut berperang, maksudnya secara roh ya, ada orang tua itu yang walaupun sudah tua tapi dia masih kanak-kanak rohani, itu tidak boleh ikut perang. Karena orang-orang yang berperang itu adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Ibaratnya lah, secara fisik kalau anak-anak itu disuruh di medan peperangan, dia belum bisa memakai perlengkapan senjata Allah, belum bisa memegang senapan, belum bisa memegang tombak. Dia ada di lapangan peperangan, area peperangan itu akan membahayakan dirinya sendiri. Ibaratnya sama dengan dia bunuh diri. Begitu. Jadi saya mengarahkan, pertama harus dewasa rohani. Yang kedua, 5 panca indera roh harus terbuka dan semua diikutin ya, untuk benteng-benteng, menara-menara, strategi-strategi itu harus dipahami benar. Kalau sudah dipahami benar dan sudah persiapan benteng, menara dan senjata-senjata, boleh maju perang ya. Tapi kalau saya nggak mengarahkan untuk perang-perang seperti itu, saya mengarahkan untuk diikat aja bawa naik, kecuali kalau peperangan dalam keluarga. Kalau memang keluarga itu diserang ya kita lawan, kalau keluarga kita diserang ya kita lawan ya, itu. Jadi untuk skup kecil gitu. Gimana Mbak Bu? Yang pertanyaan saya yang pertama tadi Bu, kalau saya sudah terlanjur memotong-motong itu Bu, ya bilang aja, Tuhan, saya sudah menyakiti iblis, saya caranya kasar ya, iblis sudah tak siksa, saya minta ampun, dan jika iblis menyerang balik, biar berhadapan dengan Allah Bapa di surga ya. Jadi ada etikanya dalam berperang, pakai prosedural. Setelah melakukan peperangan, bilang aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Jika ada iblis tidak terima, biar berhadapan dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada tuntutan serangan balik, tidak ada tuntutan kecelakaan, tidak ada tuntutan maut, tidak ada tuntutan sakit penyakit, karena semua tuntutannya telah dibayar Tuhan, lunas di kayu salib. Jadi selama kita mengalami waktu doper kita ada apa-apa, ya biar kalau ada iblis tidak terima berhadapan dengan Allah Bapa di surga, kita akan aman. Jika dalam peperangan itu iblis itu menuntut, ya semua tuntutannya itulah sudah dibayar Tuhan, lunas di kayu salib. Jadi kita minta ampun dan minta tolong sama Tuhan. Jika iblis ini mau menyerang balik, biar Tuhan panglima perang kita yang menghandle. Begitu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Lanjut ke Pak Sahat Sitompul, boleh dinyalakan kamera dan boleh di-unmute Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Nggak jelas Pak, suaranya nggak ada, boleh di-unmute dulu. Pak Sahat, boleh di-unmute. Bapak Sahat, suaranya nggak kedengaran. Oke, kalau kita menunggu Pak Sahat, kita masuk ke yang lain ya. Ibu Dwi Astianita. Iya Bu, terima kasih Bu. Shalom Ibu Vita. Iya, shalom. Ibu, ini saya baru pertama kali mengenal dunia roh bersama Bu Vita. Iya. Jadi sebelumnya itu saya pernah doa kayak ngawur gitulah Bu, tangking setan gitu. Akhirnya saudara-saudara saya itu ada yang sakit jiwa gitu loh Bu.
Ya. kakak saya sama adik saya sudah didoakan nggak bisa gitu, udah cari-cari apa orang yang rohaninya dewasa juga nggak bisa. Apakah adik sama kakak saya itu termasuk orang yang tertawan iblis itu loh, Bu? Ya, salah satunya seperti itu. Terus Dia bagaimana ditawan. caranya, Bu, supaya adik Ya. saya dan kakak saya sembuh, Bu? Udah lama itu, Bu. Ya dilepaskan dari tawanannya ya. Harus makanya 5 panca indera roh dibuka. Ya, setelah itu bangun benteng. Sesudah kuat itu kita masuk ke markasnya iblis di alam roh ya. Kita minta malaikat Tuhan masuk ke sana, jangan kita ke sana. Kita berdoa untuk malaikat Tuhan itu menerobos masuk di markasnya iblis untuk menarik jiwanya yang sakit ini ya. Siapa itu? Itu ada tuntunannya. Karena kalau kita sendiri akan kalau ditawan itu pasti di markasnya iblis ya. Jangan sampai kita masuk ke markasnya iblis tanpa perlindungan Tuhan. Jadi kita nggak usah ngawur, minta malaikat Tuhan aja yang masuk markasnya, ya. Bu, minta Aku doanya berdiri- bagaimana ya. caranya, Bu? Doanya gini, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Mengaktifkan pelayanan malaikat Mikael atau malaikat Tuhan Yesus Kristus untuk masuk ke markas iblis untuk mencari saudaraku bernama ini untuk dilepaskan dari tawanan. Biasanya mata roh kita akan melihat dia ditawan iblis. Nah, waktu itu kalau kita melihat ditawan iblis, itu dia mesti diikat. Nah, malaikat Tuhan tolong lepaskan dia dari ikatan. Setelah diikat, kita lihat lagi ternyata tangannya dipegangin iblis. Malaikat Tuhan itu iblis-iblis yang megang tangannya si A ini atau siapa itu yang namanya itu, supaya malaikat itu memerangi, mengikat itu penjaga-penjaga dari orang-orang yang ditawan. Ya, kalau enggak saya dalam yang kemarin itu namanya waktu melepaskan tawanan itu aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Aku angkat senjata pedang yang dari Tuhan untuk menghalau semua yang menawan. Siapa ini namanya? Dihalau semuanya dan semua tali-talinya dihancurkan, dibuka gitu. Dan aku halau dengan pedang ya. Kalau kita itu punya pedang ya, pakai perlengkapan senjata Allah itu kita ada pedang. Dengan kita ngomong, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, aku angkat pedang untuk menghalau ya, bukan untuk mencacah-cacah, bukan untuk memotong-motong ya, bukan untuk menusuk, tapi untuk menghalau ya. Nah itu aman. Otomatis mereka kalau kita angkat itu sudah ketakutan ya, karena pedang itu adalah firman bermata dua yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu ya, senjata kita itu. Karena pedang itu ya firman Tuhan, pribadi Yesus sendiri. Makanya kalau kita angkat pedang, iblisnya takut karena tahu pedang itu ya firman Tuhan ya, Yesus sendiri gitu ya. Ibu, kapan saya baru bisa mulai angkat pedang itu, Bu? Sekarang ya udah bisa. Oh gitu ya, Bu. Tapi saya belum bisa, belum punya 5 panca indera belum kebuka, Ibu. Ya kalau belum terbuka dengan iman, tidak apa-apa. Itu kan gini ya, kan itu ada perlengkapan senjata Allah itu. Kalau saya singkatnya baju perang biar cepat ngomongnya. Itu maksudnya di Efesus 6 itu aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kaki berkasutan keras memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju jilid keadilan, topeng selamat, perisai iman, pedang roh. Nah, itu untuk menggunakan pedang roh, ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan. Aku angkat pedang untuk menghalau semua kegelapan, setan iblis, umpama yang mengganggu suamiku, yang mengganggu anakku, umpama punya toko yang mengganggu tokoku. Aku halau semua kegelapan yang hendak mengganggu pekerjaanku, tokoku, bisnisku. Nah, itu maksudnya itu pedang itu digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak tahu fungsinya menggunakan pedang, kita rugi. Wong kita punya senjata tidak dipakai, ya kan? Kita pakai itu pedang itu. Nah, caranya ada etikanya gitu loh. Dengan kita angkat, otomatis pedang itu akan terangkat. Ya, aku angkat senjata yang dari Tuhan untuk menghalau semua kegelapan setan iblis yang akan mendekat rumahku. Nah, gitu. Seperti itu ya. Karena ucapan kita itu ya ada kuasanya karena sudah membaca Alkitab itu tadi. Iya, begitu. Bu, untuk kita tahu kita menang itu, untuk kita tahu kita menang, saya bisa Ibu, Bu, menghubungi Ibu. Maksudnya ini saya menang atau kalah gitu, gimana Ibu?
Maksudnya setelah doa itu, terus saya minta pelayanan dari malaikat Mega untuk masuk ke sarangnya iblis. Oh, jangan dulu kalau kamu belum mengerti ya. Jadi ya, kamu harus pertama pakai perlengkapan senjata Allah. Kamu diperbaiki dulu hubunganmu dengan Yesus. Kamu berdoa worship minimal 1 jam, ya. Dan kamu harus ini baca Alkitabnya. Sekarang Mbak baca Alkitab sehari berapa pasal? Saya maksimal bisa sampai 40, Bu. 30-40. Oh iya, kalau udah sampai di atas 30-40 bisa langsung mengaktifkan malaikat Tuhan ya, itu untuk menarik siapa itu yang ada di alam markas iblis, untuk ditarik, diselamatkan, dibebaskan dari tawanan. Udah gitu aja. Kamu berani dengan iman, panglima perangmu Yesus kok, ya kan? Nanti kalau kamu belum bisa terbuka 5 panca indera rohmu, ya kamu akan melihat bahwa adikmu itu akan baik, gitu loh. Dia akan tersambung dengan dunia kenyataan, ya. Karena kalau orang-orang yang kejiwaan dia itu punya dunia sendiri. Karena apa, di alam roh dia ditawan, jadi dia dunianya di situ. Jadi kita perlu yang kita ini membebaskan, gitu loh, ya. Seperti itu. Ya, Bu. Iya, betul. Ya. Ya, oke, kita lanjut ya, Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya, tadi dengan Pak Lahat. Silakan Pak Lahat Sitompul. Pak Sahat Sitompul. Maaf nih. Pak Sahat. Silakan Pak Sahat, boleh nyalakan kamera dan pertanyaan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Ya, gini, Bu. Sebelum ini kan kita belum tahu mengaktifkan yang dinamakan panca indera roh itu. Sebelum saya kenal dengan Ibu, saya kan aktif melayani. Saya aktif melayani, menginjil, dan bawa anak-anak gitu. Tetapi saya tidak tahu yang dinamakan seperti ini, bahwasannya setan itu mau serang balik gitu kan. Jadi kita kan melayani orang-orang yang sakit, yang lumpuh, seperti itu. Kita doakan orang yang kerasukan setan. Jadi kan terdampak juga seperti Ibu bilang kepada perekonomian kalau kita tidak memiliki yang dinamakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Rupanya sekarang saya baru terbuka yang dinamakan wawasannya semakin bertambah, puji Tuhan. Dan saya melihat keadaan anak saya itu yang sekarang ini, padahal saya berpikir begini, bagaimana saya melayani terus, aktif semua dalam ibadah, dalam doa, dalam apa, seperti itu. Tapi anak saya sertakan ikut terus bersama keluarga. Apa keadaan anak saya? Dia suka asal tidak saya ngomong, ibunya menyuruh, dia mau memberontak gitu, Bu. Iya. Dia berontak, dia nggak perlu dengarkan ibunya. Tetapi di saat saya berbicara, baru patuh gitu. Bagaimana Bu mengatasinya itu, Bu? Ya, itu akibat serangan balik. Jadi setannya itu marah, menunggangi anak-anak, ya. Itu makanya bangun benteng, ya, minimal kalau pasukan 30 pasal sehari, worship minimal 1 jam, ya. Untuk kelanjutannya ya pasukan mau tidak mau ya 30 pasal kalau mau aman, ya, gitu. Karena yang jadi musuhnya negara, musuhnya bangsa itu jadi musuhmu sekarang, gitu loh. Jadi betapa mengerikan kalau kamu tidak punya benteng yang besar, yang tinggi, yang kokoh, yang tebal. Keluargamu yang diserang, gitu loh. Karena setan-setan yang ada di bangsa ini akan menjadi musuhmu. Itu namanya perangan, gitu loh. Jadi harus tahu. Jadi kalau kamu benar-benar mau doper, kamu harus ukur kekuatanmu. Bentengmu itu kuat enggak? Kalau bentengmu enggak kuat, kamu break dulu. Kalau bentengmu kuat, kamu maju. Dan setelah itu kamu, karena kemarin enggak ada benteng, juga enggak pakai perlengkapan senjata Allah, ya anaknya kena serangan balik, ya sekarang spirit-spirit yang menunggangi anaknya itu diikat, spirit pemberontakan. Ya diikat itu spirit Lucifer, antikris. Biasanya kalau orang-orang doper itu diserangnya spiritnya spirit pemberontakan, spirit Lucifer. Gitu. Makanya karena orang tua punya otoritas terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Ya sebenarnya anak di bawah umur tidak saya izinkan untuk dilayani
para pendoa pelepasan. Tapi kalau orang tuanya itu punya otoritas, ya spirit yang mengganggu anaknya itu diikat, dibawa naik malaikat Mikael pasukannya ke tahta Allah, digantikan ketujuh roh Allah memenuhi anaknya. Begitu. Itu hanya orang tuanya yang boleh mendoakan. Kalau orang lain tidak, karena di bawah umur tidak boleh didoakan pelepasan. Di bawah umur hanya sebatas blessing. Karena kenapa anak-anak di bawah umur, di bawah 20 tahun tidak boleh didoakan pelepasan? Karena anak-anak di bawah 20 tahun itu tidak bisa komitmen baca Alkitab sendiri. Karena dengan didoakan pelepasan itu setannya kosong, bersih. Bait Allahnya bersih. Kalau bait Allahnya bersih, rumahnya bersih, dan selama beberapa waktu itu tetap bersih, setannya akan kembali lagi membawa 7 temannya, gitu loh. Kalau ada 1 yang bawa 7, kalau ada 7 ya 7 kali 7. Betapa itu mengerikan. Makanya kalau untuk anak-anak jangan didoakan pelepasan, karena anak-anak belum bisa komitmen membaca Alkitab, itu akan membahayakan anak-anak tersebut. Jadi orang tuanya saja yang kelihatan spiritnya apa, orang tuanya saja, jangan orang lain spiritnya apa diikat bawa naik, itu saja. Ya. Dan anak-anaknya diberkati ya, didoakan terus, diurapi pakai pengurapan minyak. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Vita. Lanjutnya ke Pak David ya. Pak David, silakan Pak David. Ya, kalau Bu Vita, Alah ini Pak, Pak David Karjanto kemarin sudah ngobrol sampai larut. Masih kurang. Gimana Pak David, gimana? saya mau dengar aja, cuma kok gatel pengen nanya gitu ya kalau ketemu Bu Vita. Ya, gimana Pak David? Ya, ini memang saya kadang-kadang ya karena baru kenal Ibu, saya yang selama ini di otak saya kok jadi berubah setelah mendengar Bu Vita ya. Kayak tadi mengenai peperangan rohani ya Bu ya. Karena selama ini yang saya mengerti, kita anak Tuhan Yesus, peperangan pasti menang, nggak mungkin kalah gitu loh. Makanya saya kaget, bisa kalah ya. Makanya saya, bisa kalah, waduh, gimana gitu. Ya itu satu. Terus saya ada pertanyaan lagi, karena saya punya teman saya ini kan beberapa orang yang tidak menerima jus ya Bu. Nah teman saya setelah tidak menerima jus, dia nggak mau beribadah. Mungkin dia merasa, wah gembalanya sudah jus, teman-temannya jus. Mungkin dia mencari gereja yang gembalanya tidak di jus, mungkin ya. Nah, apakah kalau orang yang kayak saya tidak jus, tapi di gereja saya hampir semuanya di jus, lebih baik saya mencari gereja yang tidak di jus, apa boleh tetap aja di gereja yang sekarang ini? Ya, kalau saya pribadi ya, kalau rohani kita kuat ya kumpul enggak apa-apa, tapi spiritnya mereka sudah enggak murni Yesus. Ada spirit-spirit ya dari di balik jus itu yang ada di sana gitu loh. Jadi kalau dia enggak kuat, itu akan membahayakan gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau lebih amannya ya mending cari yang aman spiritnya, yang sama-sama ya. Tapi kalau mau digabung di sana ya harus strong ya, jangan sampai itu spirit yang dari spirit itu nempelin ke kita gitu loh. Seperti itu. Jadi ada 2 pilihan, boleh gabung harus strong gitu. Kalau enggak strong ya mending misah dulu, atau cari yang gitu kan, yang murni Yesus ya, itu lebih baik untuk amannya, untuk sterilnya rohnya, bahwa murni Yesus, begitu Pak David. Jadi memang dalam peperangan roh ya dipikir itu tuh menang, karena kalau di dalam Yesus berperang ya menang. Nah, tapi seberapa kita itu mengandalkan Yesus sebagai panglima perang kita, seberapa kita mengandalkan Yesus, lah itu gitu loh. Kalau perangnya mengandalkan diri sendiri ya enggak menang, apalagi strateginya ngawur, curang, enggak menang, jarah. Lah itu seperti saya dulu seperti itu. Begitu Pak David. Perang kan dalam nama Tuhan Yesus juga toh. Dan saya dulu enggak ngerti. Saya dulu enggak ngerti strategi peperangan.
gitu loh. Dulu saya ikut-ikutan, keren-kerenan, wah orang-orang ini orang sekarang kok nggak ikut perang gitu kan, ketinggalan harus perang, mau mempelai kok nggak perang gitu. Dulu saya cuma ikut-ikutan itu beberapa tahun yang lalu itu. Setelah saya babak belur, babak bundas, habis semuanya, baru saya sadar. Setelah saya udah mau dibikin mati sama iblis, untung saya masih hidup. Saya dulu sudah berkali-kali ingin bunuh diri dulu, karena jadi ada orang-orang yang berkeinginan bunuh diri, karena udah ngerti kalau bunuh diri itu akan masuk neraka, tapi setiap ada masalah berat pengennya bunuh diri terus. Itu ternyata saya lihat di alam roh, ternyata waktu itu saya punya keinginan terus untuk bunuh diri. Ternyata saya ada jerat iblis, ada jerat roh ingin bunuh diri, ada jerat maut, jerat kematian yang menjerat saya. Jadi setiap saya mengalami tekanan yang berat itu, saya keinginannya cuma ingin mati. Jadi membayangkan kematian itu seperti membayangkan sebuah kenikmatan gitu loh. Jadi saya pengen mati karena iblis sudah menunggu saya di Hades untuk saya dihajar gitu. Makanya saya mengerti dulu kenapa saya ingin bunuh diri karena iblis menjerat saya dengan jerat maut namanya. Jadi kalau orang-orang yang ingin mati itu harus diputuskan dengan jerat maut. Jerat maut dalam kehidupannya itu harus dihancurkan. Jerat kematian. Dulu saya kenapa kok Tuhan, kok aku sering pengennya bunuh diri. Ternyata setelah itu dipertunjukkan Tuhan bahwa aku ada jerat. Makanya terus aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ini jerat maut, jerat kematian yang menjerat aku, hancur oleh darah Yesus. Akhirnya aku, walaupun aku mengalami tekanan, mengalami masalah yang berat, sudah tidak ingin bunuh diri. Dulu itu sampai saya itu pernah mau bunuh diri, minum racun, bahkan pernah ingin pakai tali menggantung itu model yang ada di itu di film itu ya Bu ya. Ya, di film-film itu, karena film-film itu seperti mencontohi gitu loh. Jadi waktu itu tali itu di tangan saya, tali itu untuk mengikat leher saya itu, waktu tali itu di tangan saya itu masih ada keinginan. Jadi enggak ya, itu masih ada. Waktu tali itu di tangan saya itu masih ada keinginan antara jadi enggak. Tapi setelah tali itu ada di leher, itu pikiran sudah blank. Itu, dan saya sudah di atas kursi. Itu kalau enggak saya ditolongin anak saya sudah mati itu. Karena kalau tali itu masih di tangan itu masih maju mundur. Tapi kalau tali itu sudah diikat di leher, udah blank pikiran saya itu. Waktu itu, jadi betapa mengerikan. Itu jerat maut tuh, jerat iblis itu, kalau enggak kemurahan Tuhan saya udah mati saya. Makanya saya memberikan hidup saya ini untuk membuka kedok iblis, karena saya sudah babak bundas, babak belur, karena saya dihabisin sampai habis bis. Harusnya saya mati, tapi enggak mati. Makanya saya komitmen sama Tuhan, saya akan membuka semua kedok iblis gitu. Udah kepalang basah ibaratnya gitu, sekalian aja begitu. Bu Bin, betul Pak. Iya. Betul Bu. Setuju Ya. itu. Oke, kita masih ada 3 pertanyaan lagi ya sebelum kita ke sesi yang berikutnya. 3 pertanyaan ini, setelah ini kita masuk ke sesi berikutnya. 3 pertanyaan lagi ya. Bapak Denis Lamaindi, silakan Pak Denis. Ya, salam Ibu Pita. Iya. Ya, saya yang sering WA Ibu waktu Zoom pertama nggak bisa ikut, dan Iya. ya, usahakan Zoom ini ini mau saksikan saya bersyukur sekali bisa ikut Zoom ini. Seperti Ibu cerita masalah perang dunia roh ini, situ saya baru mengerti Bu. Pernah itu saya pergi ke keluarga ipar ketika rumahnya lagi dibangun itu Ibu. Tiba-tiba mata saya diarahkan ke kolong rumah. Ternyata rumah itu mau dibangun, tukangnya menaruh sesuatu pas di tengah tiang rumah itu, dan saya pun ada seperti roh tergerak kepada saya untuk mengambil barang itu dan kubuang dalam nama Yesus, saya buang. Ketika berapa saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba seperti ada yang nusuk belakang saya. Wah, saya kesakitan Ibu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa tidur, menoleh sana, menoleh sini. Kalau tidur
belakang ke bawah seperti ada yang masuk tembus ke jantung saya. Dan saya tidak bisa bawa motor. Istri saya, ayo kita ke Pak Gembala. Oke. Ketika saya bawa ke Pak Gembala saya, ya puji Tuhan, Pak Gembala kami ya dipakai Tuhan luar biasa. Begitu dia lihat, wah ini ada ini, dia berbahasa roh, tarik sampai keringatan. Ibu saya bingung kenapa ini Gembala saya kok sampai keringatan ini, berbahasa roh, ya cabut kayak ternyata Ibu tombak dia bilang pendeta saya itu tombak sepanjang 40 cm ditarik dari belakang mau tembus di jantung. Dia tanya, Pak Denis bagaimana jantungnya? Aku bilang agak terasa sakit. Dia bilang tahan. Dicabut di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus. Nah ujungnya itu seperti ya tombak, bekail itu kiri kanan. Menurut dia. Nah, begitu dicabut, dia bilang tetap kuat di dalam Tuhan. Itu tinggal lukanya aja. Tinggal luka, oke. Nah, itu yang menjadi saya mengerti lewat ibu ini. Oh ternyata itu ada serangan ya ketika kita mengambil suatu tindakan. Ya itulah pentingnya di sini bahwa perlunya baru mengerti bahwa ada harus prosedural dan kelima panca indera terbuka. Dan jadi pertanyaan saya Ibu sekarang, mama saya di kampung tiba-tiba seperti kehilangan akal sehat yang tadinya seorang ibu yang luar biasa, sering nelpon, kasih kabar apa, dan begitu juga adik bungsu saya, kok sama-sama garis keturunan perempuan yang seperti diikat di rorong. Nah, dan sementara ini ada mertua yang ibu saya WA itu, ada mertua lagi sakit juga di sebelah ini, saya kamar ini. Nah, di sini saya rindu sekali Ibu, apa yang kira-kira ini semua ini yang mulai merorong ketika di saat saya dikeluarkan dari perusahaan karena saya tidak mau juskan yang seperti itu. Saya berkomitmen, saya tidak mau ngikut itu. Di saat saya mengambil komitmen itu ternyata kuasa kegelapan tidak sampai di situ untuk mau menjatuhkan kami, ya begitu keluarga, orang tua, mertua semua sakit. Saya mau tanya di sini, memang pentingnya kelima panca indera ini terbuka, dan saya rindu Ibu, menurut Ibu kemarin harus ikut nanti jom ini kedua supaya semoga Tuhan bukan semoga, saya yakin supaya terbuka kelima panca indera roh saya, agar saya tidak terkecoh dengan keadaan, dan saya ini strategi ini harus diambil tindakan yang harus diambil. Dia mulai dari sisi mana, atau mulai sudah ada di dalam, atau bagaimana, atau lagi mengikat, atau bagaimana? Ini yang saya perlu dapat informasi dari Ibu. Dan juga seperti Ibu bilang itu seperti di rorong rohmat. Saya mungkin hampir setahun Ibu diintimidasi dengan kuasa maut. Hari-hari saya itu saya tidak mau mendengar orang berkata ada orang meninggal, atau menonton TV ada berita kematian. Saya Pak Denis. Ya. Boleh langsung ke pertanyaannya aja Pak Denis. Pertanyaannya seperti itu. Strategi apa? Dan saya mohon untuk mengetahui semuanya itu kelima panca indera bisa. Ya jadinya karena menghadapi serangan Pak Denis, otomatis menghadapi serangan ya membangun benteng dulu, ya kan? Membangun benteng. Setelah membangun benteng aman, baru melakukan menyelamatkan. Nggak usah menyerang balik iblis lagi, tapi selamatkan dulu yang di sekeliling Pak Denis itu ya. Ada mamaknya siapa. Jadi langkah pertama membangun benteng. Yang kedua setelah itu prosedural dan menolong untuk keluarga yang terkena serangan. Seperti itu Pak Denis. Ya, gimana Bu Win? Ada lagi? Tinggal dua yang kita buka ya. Jadi kita nggak nambah lagi untuk pertanyaan dulu sebelum masuk sesi berikutnya. Hanya 2 lagi yang kita buka ya. Dan 2 itu adalah Ibu Sarah dan Ibu Fani. Jadi kita selain itu kita hold dulu ya untuk pertanyaan.
Kita hanya Bu Sarah dan Bu Fani. Oke, kita mulai dari Bu Fani dulu. Ibu Fani Deborah, tolong nyalakan kamera dan unmute. Ya, shalom Bu. Halo. Ya. Shalom. Saya ingin bertanya, saya ini kan pelayanan pelepasan Bu. Apakah cukup dengan bangun tembok dan deklarasi firman saja Bu? Deklarasi apa? Firman. Oh, kayak Mazmur 91, Mazmur 23 gitu ya? Iya, Mazmur 30, 31, 27. Ya, jadi kalau untuk pendoa pelepasan, saya mengarahkan minimal ya 2 jam atau 1 jam lah, worship ya. Kalau bisa ya 3 jam, kalau nggak bisa ya 2 jam, kalau masih nawar lagi ya 1 jam, minimal untuk pendoa pelepasan juga 30 pasal, ya, sehari. Karena apa? Kita mempunyai musuh pribadi, musuh keluarga, dan sebagai pendoa pelepasan itu banyak mendoakan pelepasan orang-orang. Lah musuhnya orang-orang yang kita layani itu sama dengan menjadi musuh kita. Paham? Jadi ya, paham, kita harus membangun benteng kita yang lebih kokoh, lebih tebal. Karena musuhnya orang-orang yang kita layani akan menjadi musuh kita. Itu. Nah, kalau kita tidak punya benteng yang kuat, nah itu akhirnya akan menyerang keluarga kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Jadi saya mengarahkan tetap baca Alkitab 30 pasal, prosedural, dan minimal worship 1 jam. Itu. Shocking ya, jadi masuk shocking ya Bu ya? Ya? Masuk shocking jadinya ya? Terus terus gini Bu, apakah setelah pelayanan kita perlu nggak pentakhiran Bu? Atau mandi garam atau ya, kebas-kebas ya. Habis kebas, kalau ketempel, kalau dikebaskan itu, makanya pentingnya membuka 5 panca indera rohnya, karena ada roh-roh tertentu itu yang dikebas-kebaskan itu nggak bisa. Jadi putuskan ikatan batin dengan setan iblis, itu roh-roh kegelapan yang mengikuti kita. Setelah itu malaikat Tuhan angkat semua, itu baru kelar. Ya, kenapa dalam mendoakan pelepasan mesti ada putuskan ikatan batin dengan setan iblis yang mengikuti selama ini. Karena roh-roh itu kalau mengikuti manusia sudah agak lama itu terjadi ikatan batin, ya. Nah, kalau hendak diputuskan ikatan batin, kalau kita melayani doa pelepasan, setannya akan manifest karena dia menolak untuk dilepaskan. Akhirnya terjadi manifest, yang didoakan nanti akan manifest. Nah, saya tidak menganjurkan setiap pelayanan ada manifest, karena kalau orang yang didoakan manifest, nanti akan manifestnya macam-macam, guling-guling, loncat-loncat. Nanti setelah amin badannya sakit semua, dan juga akan menyedot energi kita, waktu kita. Jadi harus bilang, aku dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus, engkau setan apapun tidak boleh manifest. Harus tunduk pada aturan yang di dalamku, karena otoritas yang di dalamku lebih besar. Karena otoritas Tuhan Yesus Kristus itu semua roh akan nurut kalau kita menggunakan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau manifest tidak boleh manifest gitu. Oh, jadinya sebelum kita melayani kita ikat dulu rohnya ya Bu ya, orang kuatnya ya, diikat di roh itu, putuskan ikatan batinnya. Itu nanti ada tataran khusus untuk pendoa pelepasan, itu akan panjang masalahnya. Ya, itu ada. Kalau memang menginginkan menjadi pendoa pelepasan, itu daftar di Bu Win atau Susi, supaya nanti akan ditatar khusus untuk strateginya, cara-caranya. Karena itu perlu pengarahan khusus, begitu ya. Ya. Oh ya, tapi perlu pentakhiran nggak Bu? Setelah setelah pelayanan? Ya, mesti. Ya, ada hal-hal. Kalau nggak dengan anggur. Ya. Untuk globalnya setelah pelayanan itu kebas-kebas, kalau masih ketempelan ya putuskan ikatan batin seperti mendoakan pelepasan itu, dan bilang bahwa aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melayani aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan ya. Jika ada iblis tidak terima, berhadapan dengan Allah Bapa di surga, dan tidak ada tuntutan apapun dari iblis ya. Jika ada tuntutan apapun, itu tuntutan kematian, tuntutan serang balik sudah dibayar Tuhan lunas di kayu salib. Dan semua jika itu terjadi pelepasan di rumah kita atau di suatu tempat, itu minta dengan kuasa otoritas Tuhan, minta fasilitas angin puting beliung dari surga untuk membersihkan tempat itu. Jika masih ada roh-roh tertinggal di tempat itu, disedot juga benda-benda yang bukan dari Tuhan, dibersihkan tempat itu. Jadi arena tempat mendoakan pelepasan itu harus dibersihkan dan digantikan shalom Tuhan, hadirat Tuhan, blessing Tuhan turun atas tempat itu. Jadi supaya tidak roh-roh kegelapan itu tertinggal di situ. Untuk lebih amannya seperti itu, ya, Bu.
sama apa kita aktif sama pelayanan malaikat paling ya Bu ya. Ya, itu bagian itu juga. Jadi ada tataran khusus untuk pendoa pelepasan. Siapapun yang mau tergerak, pengen belajar pendoa pelepasan, walaupun akhirnya tidak menjadi pendoa pelepasan, tapi minimal tahu. Jadi suatu saat kalau ada keluarganya yang membutuhkan kesurupan atau apapun, diri sendiri sudah bisa melayani gitu. Ya, jadi tidak bergantung sama orang lain, pendoa lain gitu. Ya. Jadi saya daftar kemana nanti Bu? Ke Buwin atau Susiyama. Ya. Buwin ya. Oke. Makasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Sama ya. Terakhir ya, ini untuk pertanyaan ini. Ibu Sarah Febrianti, bisa dinyalakan kameranya dan bisa di-unmute. Nyalakan kameranya Bu Sarah. Maaf, kita lihat. kita boleh on kamera, visualnya tergantung. Silakan Bu. Ya, silakan. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Sinyalnya jelas nggak ya? Ya, silakan Bu, silakan. Halo. Ya, silakan. Jelas Bu, jelas. Saya mau tanya. Katanya ada kebetulan yang bilang kalau kita mau mengalahkan jahat itu salah satunya mengampuni gitu kan Bu. Kita harus penuh pengampunan. Tapi kalau misalnya gini Bu, kan keluarga saya dari mama kan pakai kayak gitu semua ya kan Bu, pesugihan gitu. Jadi dari kecil saya itu udah sering ngalamin serangan-serangan gitu Bu, tapi saya nggak tahu yang namanya dia peperangan. Semenjak saya ikut grup ini, saya baru tahu Bu, kalau dunia roh itu memang ada nyata gitu Bu, harus harus dihadapi gitu kan Bu. Kalau misalnya kita datang ke rumah keluarga kita yang pakai kayak gitu Bu, terus kita minta maaf gitu ke mereka, itu menurut Ibu gimana Bu? Kamu ada salah sama keluarga itu gitu? Ya mungkin ada, tapi yang kita nggak tahu gitu Bu. Sebab ya nggak apa-apa, minta maaf nggak apa-apa kok, ya kan? Itu bagus kok, iya toh. Ya makanya kalau kita datang kepada Tuhan, kita ada salah sama orang lain, ya tinggalkan dulu mesbah doa itu. Kita harus minta maaf ya kepada siapa kita bersalah. Nah itu memang sesuai firman Tuhan gitu, nggak apa-apa gitu. Oh iya Bu. Lalu Bu, jadi boleh ya Bu kalau misalnya kita minta maaf orangnya gitu? Kalau apa? Kalau kita datang ke orang, misalnya dia yang buat kita macam itu Bu, macam yang nyerang kita terus dari kecil kayak gitu Bu, terus kita minta maaf, berdamai gitu. Kalau mau minta maaf sama orang itu nggak apa-apa, tapi kalau orang itu menyerang terus ya kita harus bangun benteng ya, bangun benteng. Mungkin menyerang terus karena mungkin kita ada salah, ya nggak apa-apa kita minta maaf. Mungkin aku ada salah sama kamu yang tidak aku mengerti, sehingga kamu nggak usah bilang kamu nyerang terus, nggak usah. Nanti itu akan membuat masalah baru, bilang umpama aku ada salah, aku minta maaf ya, mungkin disengaja tidak sengaja. Kalau memang aku ada salah, kiranya salahku apa, tolong tunjukin supaya aku bisa minta ampun. Nah gitu bagus gitu loh, gitu sportif itu bagus. Anak Tuhan seperti itu bagus, luar biasa ya, nggak usah takut ya. Ya Bu, kalau doa Bu, kita doa gitu, kita boleh tutup mata atau tidak Bu? Nggak apa-apa mau tutup mata. Kalau mau tutup mata boleh, tapi untuk pelayan pendoa pelepasan nggak boleh tutup mata. Karena takutnya kalau yang didoakan pelepasan itu manifest atau nyerang, nah kita kalau tutup mata ya bisa ditonjok, bisa ditendang ya. Untuk pendoa pelepasan nggak boleh tutup mata. Tapi kalau kita doa peperangan, ya kita doa peperangan, kan kita cuma lihat iblis ya, roh ya di alam roh, nggak apa-apa tutup mata. Karena kadang ada orang-orang yang terbuka 5 panca indera rohnya itu kadang bisa ngelihatnya itu kalau tutup mata. Ada orang yang bisa ngelihatnya tanpa tutup mata. Jadi gimana baiknya diatur sendiri, ya? Ya, baik. Kalau udah nggak ada pertanyaan ya, Bu Vita, terima kasih untuk tanya jawabnya. Saya akan masuk sesi berikutnya ya Bu Vita. Ya silakan Bu Win.
Oke, sesi berikutnya adalah kita pengenalan terhadap anggota timnya Bu Vita. Mungkin selama ini Bapak Ibu penasaran siapa sih anggota timnya Bu Vita. Dan sebelum kita masuk dalam pembukaan panca indera, kita ada pembukaan panca indera Bu malam ini. Ya nggak apa-apa, ini jam berapa sih? Jam 10 kurang 8 menit. 10 mana kurang 8 menit. peserta masih mau dibukakan panca indera roh? Masih mau, Bu. Masih mau, Bu. Mau Bu. Semua Bu. Jadi oke. Mau Bu. Sampai subuh pun dapat, Pak. Mau sampai subuh. Apa Saya tunggu, siap. Ya. Oke, kita absorb ya, Bu Vita. Nah, untuk saat ini saya mau perkenalkan di sebelah saya di sini ada Bu Ida. Jadi Bu Ida ini salah satu yang juga dapat karunia untuk melihat. Jadi salah satu yang membantu kita juga pada saat pelepasan buat Bapak Ibu ataupun teman-teman ataupun yang lain, Bu Ida ini dapat karunia untuk melihat. Nah, kita sebelumnya ada Pak Melki. Pak Melki juga ada di sini ya Pak Melki ya. Pak Melki di silent ya, masih di unmute ya. Nah, di sini kebetulan ada Bu Ida. Kalau misalnya ada mau nanya-nanya mungkin sekilas. Ya, Bu, ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada, tenang, Bu. Ada, tenang ya, Pak Melki. Bisa juga nanti mungkin semenit 2 menit lah ya kalau mau nanya-nanya sama Bu Ya, Bu. Ida. Saya ngawasin yang pada tidur, Bu. Saya awasin yang tidur nih. Oke, mantap Pak Melki. Nah, terus juga ada Ibu Mei. Ibu Mei ada, Ibu Mei? Ya, ada. Nah, Ibu Mei ini salah satu pejuang kita. Dia pendoa pelepasan yang juga membantu para dokter untuk melepaskan membantu lah intinya, membersihkan juga ya. Ibu Mei mungkin ada yang mau di sharing mungkin semenit 2 menit, Ibu Mei. Singkat aja, Bu Mei. Silakan untuk say hello kepada teman-teman. Ya, shalom semuanya. Saya banyak sekali ya sebenarnya pengalaman sebagai pendoa pelepasan dari tim Ibu Vita. Saya dengan Pak Melki dan sekarang dengan Bapak Immanuel Ginting. Kita bertiga dalam satu tim pendoa pelepasan. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat, tapi nggak mungkin kita bisa jabarkan di sini. Cuman ada kesan dan pesannya unik gitu loh. Jadi memang kita tetap harus kuat di dalam Tuhan dan tetap sehati gitu. Jadi kelihatan semuanya. Kalau saya pribadi, saya mendoakan itu pas mendoakan baru terlihat semuanya. Tapi kalau Melki itu dengan mata melek, kalau saya dengan mata tertutup. Tuh. Dan banyak sekali hal yang kita lihat. Bagi yang suka doling doper itu banyak sekali seperti vacuum cleaner gitu. Kalau ada yang mau jadi pendoa pelepasan lebih banyak lebih bagus. Jadi kita banyak yang terbantu gitu. Karena udah dari bednya Ibu Vita ini sekarang udah bed 5. Udah 500 orang. Kita kurang lebih baru mendoakan 100 lebih 150-an begitulah. Iya. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Mei. Dan juga ada Ibu Susiyama. Ibu Susiyama. Ya. Kameranya dinyalakan Bu Susiyama, mungkin bisa sapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini untuk berkenalan. Ya, shalom semuanya, salam kenal, saya Susi. Ya, ini salah satu admin kita juga untuk membantu pendaftaran beberapa hal, termasuk dalam hal kesembuhan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin minta doa kesembuhan, bisa WA ke Japri ke Ibu Susiyama. Dan dan untuk selanjutnya adalah Pak Marlon. Nah, ini salah satu juga pelayan di Gadis Bijak Ministry. Oh, Pak Marlon nggak ada, lagi nggak masuk. Nah, sekilas mengenai Gadis Bijak Ministry ya Bapak Ibu. Gadis Bijak Ministry itu adalah salah satu persekutuan doa yang dibentuk oleh Ibu Vita bersama tim, bersama kami di sini.
yang bertujuan adalah melayani jiwa-jiwa dan mempersiapkan para jiwa-jiwa itu menjadi mempelai Kristus. Jadi kita pure pelayanan untuk jiwa-jiwa dan kita terus mengadakan KKR, ya kan, terus mengadakan kunjungan dan kita terus mengadakan lawatan-lawatan bagi Bapak dan Ibu yang memang terkadang rindu akan persekutuan doa, ya kan, dan sebagainya, itu kita lakukan Bapak Ibu. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya mengenai penglihatan, mungkin ada Ibu Ida di sebelah saya. Saya nggak lama ya, Bapak Ibu, mungkin 3-5 menit aja sebelum kita masuk itu. Oke, Pak Denis lagi. Langsung. Silakan Pak Denis. Salam Ibu. Ya. Salam Silakan, Ibu. Ibu Hidayah. Iya, ya. Menurut Ibu, lihat saya gimana? Itu aja. Langsung saja. Ada Pak Melki nih. Ada Pak Melki, ada Ibu Ida, mantap. Nggak ikutan. Saya lagi off Bu Ida aja. Ya, kameranya dimatiin. Oh, enggak ya? Mana Enggak. Mana tadi ya? Coba, mana tadi ya? Denis. Nah, dah, oke. Mana Ibu? Ya, masih ada sih, tapi udah itu dari nenek moyang. Apa itu Ibu? Roh keturunan. Masih nempel ya? Masih banyak atau gimana? Ya, kata banyak sih nggak begitu banyak ya, tapi itu kuat ya. Bapak dari daerah mana? Sulawesi Selatan. Saya ngeliatnya masih ada ya. Roh keturunan dari nenek moyang. Mungkin Soalnya terputus. bisa juga kayaknya ya. Kalau kedua orang tua saya enggak. Enggak, tapi dari kakek-kakek ada. Kalau kakek-kakek, setahu saya dari orang tua semua pada berilmu. Iya. Jadi dia ada dari kakek, saya ngeliat di belakang bapak ada kakek-kakek rambutnya panjang, warnanya putih. Dalam nama Yesus. Aduh. Ya, sekalian dilepaskan Bu. Bu itu nambahin Bu, saya nambahin itu. Ya. Kayaknya ada yang pernah di ini loh, kayak dari pinggir laut, sosok Shirin kayaknya itu, ada Shirin. Ya. Nah, sekalian aja pelepasan. Makhluk laut. Nanti Pak, nanti waktunya jangan sekarang ya Pak. Nanti kita doakan Pak. Nanti kita doakan pelepasan betul. Tapi ini konteksnya kita melihat ini bukan karena kita untuk sebagai dukun atau apa ya. Ya. Jadi jangan salah paham, segala sesuatu kita basicnya dari Alkitabiah. Terkadang kita tuh punya penglihatan seperti nabi-nabi juga banyak dikasih penglihatan. Jadi jangan sampai mensalahartikan setiap penglihatan itu dianggap sebagai satu yang dukun atau apa. Justru itu yang saya perlu harus tahu Ibu, supaya kita ini kan namanya anak Tuhan itu jangan sampai kita melayani orang tahu kita masih dalam sesuatu yang belum pernah kita mengerti ya. Saya puji Tuhan dengan adanya Ibu dengan tim yang ada ini, saya bersyukur ya. Dan saya mohon secepatnya, dan saya tidak mau kalau hal seperti ini yang menggugat keberadaan saya, apalagi keluarga. Iya Pak, nanti kita daftarkan ya, layanin. Ya, nanti kita daftarkan ya Pak. Ya, siap. Oke. Ayo Bu. Siapa Santi? Bu Santi. Ibu Santi. Bu Santi. Udah nggak ada suaranya. Siapa lagi?
Saya, Bu. Iya. Mana Ibu Santi saya ingat. Oh ya, oke. Oh, Ibu Meliana Chandra. Ya, Bu. Ya. Ya. Bisa tolong dilihat, Bu. Nah, nggak kelihatan lagi. Hilang. Mana Ya. tadi? Ada, Bu. Hilang, nggak ada. Halo, Bu. Halo, Bu. Minta tolong dilihat juga. Karena saya latar belakangnya dari Buddhis. Saya, maaf ya, Bu ya. Ibu Ya. keturun masih, maksudnya keluarga ada yang itu ya? Masih. Karena saya sendiri aja. Enggak ada. Suami dan anak masih masih belum ikut ya. Saya sendiri. Saya ngelihat Ibu ada auranya tuh masih ada kayak gelap ya, kayak ada kabut menyelimuti Ibu ya. Dan saya Ibu ada kepahitan ya yang sangat dalam. Mungkin ada sih, Bu ya, tapi nggak tahu. Sekarang sih rasanya nggak ada ya, Bu. Iya, tapi sudah ada. Ya. Ada pernah dulu tuh Ibu pernah ada kepahitan yang dalam ya. Bisa jadi ada. Ya. Belakangnya tuh ada penjaga itu, Ibu Meliana. Iya. Tambahin Penjaga dari kubu kiri apa kubu kanan, Bu? Kiri itu, Bu. Saya lihat sih di belakang Ibu Meliana tuh ada penjaganya. Itu dewa kubu kiri. ya? Dari kubu kiri. Oh. Jadi gimana? Udah pernah pendoa pelepasan belum? Udah pernah doa pelepasan belum? Ibu udah pernah doa pelepasan belum? Secara global sih waktu mau baptis itu aja. Kita belum dilayani nih, Bu. Masih banyak sih masalahnya. Jadi nanti Ibu daftar ya ke saya ya. Nanti ada kuankong tuh. Belakangnya ada kuankong tuh. Gede kuankong. Muka hitam, Pak. Iya. Mukanya gosong. Pakai mengendarai macan. Enggak sih, enggak macan sih dia. Cuman dia di belakang tuh gede. Kayak apa ya? Muka hitam ya. Kayak Guan Yu, seperti Guan Yu lah, panglima perang gitu. Oke. Ya, nanti Ibu daftar aja, kita doakan ya, bantu doakan pelepasan ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya boleh japri. Habis ini saya masih sama Bu Ida. Kalau mau japri saya nanti lewat saya. Mumpung saya sama Bu Ida belum tidur, boleh japri saya nanti. Saya akan bantu ya. Nah, sebab kita waktunya terbatas, Bapak Ibu. Kita mau masuk belajar membuka panca indera, ya. Jadi biar bisa lihat sendiri. Iya, Bu. Ya. Kita minta Bu Vita untuk ngambil alih untuk membuka panca indera ya, Bapak Ibu.